Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rosani Fatur Rahma. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Tujuan kesini saya akan menjelaskan tentang penularan dan pencegahan HIV pada ibu ke bayi. Saya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Apakah ibu bersedia? Iya, silakan. Sebelumnya saya akan bertanya dengan ibu, apakah udah tahu tentang HIV/AIDS itu apa? Belum. Di sini saya akan menjelaskan pengertian HIV dan AIDS ya Bu. Nah, HIV itu mempunyai singkatan dari Human Immunodeficient Virus adalah, Ibu bisa menyimak di sini ya Bu. Pengertiannya adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. Sedangkan AIDS sendiri itu pengertiannya adalah kumpulan gejala atau sindrom akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV tersebut tadi ya Bu. Nah, tubuh manusia mempunyai kekebalan untuk melindungi diri dari serangan luar seperti kuman, virus, dan penyakit. AIDS itu melemahkan atau merusak sistem pertahanan tubuh sehingga akhirnya berdatanglah berbagai jenis penyakit lain. Nah, proses perjalanan penyakit HIV itu ada dua, yaitu masa inkubasi dan kronis. Masa inkubasi itu sendiri adalah masalah sejak penderita tertular sampai terjadi gejala memerlukan waktu lebih dari 12 tahun. Selama masa inkubasi itu tidak menunjukkan gejala penyakit apapun, tidak merasakan kekebalan tubuh itu tetapi menurun, tetapi tidak tahu kalau itu disebut udah penderita HIV apa belum. Yang kedua yaitu kronis. Kalau kronis itu sudah dinyatakan penyakitnya keluar atau sudah dinyatakan kalau itu bisa terserang HIV. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan persen bayi tertular saat ibu mengalami penyakit HIV. Bisa melalui plasenta sebesar 5-10%, melalui jalan lahir sebesar 15%, yang ketiga melalui ASI sebesar 10-15%. Misal bayinya itu minum ASI bisa tertular menurut presentasinya 10-15%. Nah, pencegahan penularan ibu HIV positif ke bayi yaitu bisa dengan cara saat awal dan akhir kehamilan sebaiknya periksa anti HIV. Bila positif, ibu bisa minum obat ARV. Ibu apakah tahu fungsinya obat ARV itu apa? Enggak. Nah, di sini saya akan menjelaskan ARV itu berfungsi untuk menekan virus sehingga tidak menular ke bayinya. Yang kedua, ibu dengan HIV positif melakukan konsul dokter untuk pemberian ASI pada ibu. Semisal ibu mau mengasih ASI, maka ibu harus konsultasi dengan dokter dulu. Yang ketiga, ibu dengan viral load tinggi jangan memberikan ASI dan susu formula selang-seling karena sangat berisiko tertular ke bayi. Semisal ibu mengalami HIV positif, jangan mengasih atau memberikan ASI, nanti bisa tertular. Untuk anak atau bayi yang sudah tertular HIV, jika bayinya ibu sudah tertular HIV, maka anak harus minum ARV. ARV tadi ya Bu, saya sudah menjelaskan fungsinya. Nah, anak bisa minum ARV seumur hidup agar perkembangannya normal. Yang kedua, berikan ASI setelah konsultasi ke dokter. Saya tadi sudah menjelaskan, semisal mau memberikan ASI harus konsultasi ke dokter dulu. Yang ketiga yaitu memberikan asupan makanan dengan nilai gizi yang tinggi, ya kayak karbohidrat, kayak gitu ya Bu, ya pokoknya yang nilainya gizi. Yang keempat adalah berikan status HIV kepada anak sesuai perkembangan psikologisnya. Yang kelima, membangun kepercayaan diri pada anak yang kuat dan menjalani masa depan. Semisal anak ibu sudah terserang HIV, maka disemangati atau dikasih kepercayaan diri atau memperkuat kualitas hidup dia biar tidak down. Apakah ibu ada yang ditanyakan? Enggak, Mbak. Cukup. Ya udah, terima kasih ya Bu atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi